Halo semua, kembali lagi di tutorial React. Lanjut lagi. Nah, kalau sebelumnya saya ngebahas tentang state pada komponen kelas komponen. Nah, sekarang saya akan coba bikin state juga sama tapi untuk yang functional komponen. Oke, langsung saja. Sebenarnya kalau dilihat sih cukup berbeda ya dari cara deklarasinya, cara mengubahnya, juga cara menampilkannya. Oke. Nah, di sini saya akan bikin halaman baru lagi. Saya akan coba bikin halaman dashboard ya. Saya bikin index.js. Ini seperti biasa saya bikin dashboard. Nah, berbeda dengan kelas komponen ya kalau deklarasinya. Nah, di sini kalau untuk fungsional komponen itu memakai yang namanya hooks ya. Jadi React hook nanti mungkin akan kita bahas. Nah, kalau misalnya React cara panggilnya tetap dari library React, tinggal dipanggil aja. Kalau misalnya dulu di kelas komponen namanya state, kalau di sini namanya use state. Nah, jadi kalau hook itu biasanya diawali dengan kata use ya. Jadi library-nya atau fungsinya itu diawali kata use. Nah, di sini kita pakai use state untuk bikin state. Nah, deklarasinya misalnya di sini saya akan coba bikin counter juga nama. Nah, langsung kalau misalnya kita di functional komponen kita bikin const, terus di sini kita array, terus use state. Nah, seperti ini. Jadi di sini misalnya saya ingin bikin state namanya counter. Jadi di array yang pertama kita destructuring namanya sesuai yang kita inginkan ya. Berarti ini nilainya, ini adalah state-nya. Yang kedua adalah set counter. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk mengubah si counter. Kalau dibandingkan atau di kelas komponen itu sama dengan di set state yang ini tuh. Nah, tapi kalau misalnya di fungsional kita bisa take array yang ke satu ya, yang ke satu ini dengan nama yang kita inginkan. Berarti kalau misalnya ini counter, ini set, ini adalah state-nya. Set counter adalah ini untuk mengubah si counternya. Oke, misalnya ini saya kasih nilai awal adalah 0. Nah, di parameter useState ini adalah nilai awalnya. Oke. Nah, misalnya di sini akan saya tampilkan H1 ya, seperti biasa counter. Sini saya kasih sini aja deh. Ini H2 kata counter. Nah, untuk counter ini tinggal kita panggil aja, tinggal kita di sini nih. Hop. Oke. Ya, nah seperti ini saya akan import dulu home dashboard dashboard. Nah, saya akan panggil di sini ya. Saya komen dulu yang home. Ini biar nggak bingung, saya delete aja. Oke, cukup banyak yang di delete. Nah, saya sisain ini aja. Tadi ada kemana? Oke, index.js. Oke, sorry ini ya. Dashboard. Sip. Nah, counter ini adalah state-nya ya. Sama kan seperti yang ada di kelas komponen. Nah, terus bagaimana cara kita memanipulasinya? Nah, di sini kalau di mana tadi? Kalau di kelas komponen kita bikin metode kan, seperti ini ya, add counter. Nah, di sini juga kita sama nanti based on event. Ini saya coba dulu ya, saya coba copy nih add counter. Nah, di sini saya akan bikin add event on click ya. Jadi const add counter sama dengan. Nah, di sini adalah langsung. Jadi saya akan panggil set counter. Saya bikin di sini yang variabelnya untuk next counter sama dengan counter plus 1 ya. Berarti dalam keadaan ini ketika dia klik, dia akan menilai counter, nilai awalnya itu 0.
ditambah 1. Berarti untuk next counter adalah jadi 2. Jadi sorry, 0 tambah 1 jadi 1. Nah, di sini set counter ini nanti parameternya adalah next state-nya mau apa ya. Kalau kemarin saya coba untuk menjadi 5. Nah, di sini saya coba dulu menjadi 5 ya. Jadi on click add counter di sini ya. Nah, tinggal sama nih. Jadi ini metode kita untuk menangani event ketika on click, dan dia akan menjadikan counter ini menjadi 5 nilainya. Saya coba. Nah, sama kan? Jadi 5. Dan ini juga sama. Jadi setiap perubahan set state ya, setiap perubahan use state, dia juga akan mengalami render. Ini saya akan coba console juga, render dashboard. Oke ya, saya coba refresh. Saya coba add counter lagi dan dia ngerender ya. Nah, kalau di sini saya ganti 5 jadi next counter ya. Jadi dia akan bertambah terus. Kita coba tek. Nah, sama aja kan? Oke, jadi itulah. Kalau di functional komponen kita pakai use state untuk menangani atau membuat state ya. Ini salah satu bagian dari React Hook ya. Nah, misalnya juga kita mau bikin show and hide ya. Misalnya di sini saya bikin lagi state baru. Jadi kalau mau bikin state baru ya kita bikin lagi seperti ini. Misalnya set show misalnya. Di sini use state saya kasih keadaan awalnya adalah false. Ya. Nah, terus saya di sini kasih kondisi if so, maka di sini akan return return ini aja, kata-kata satu show state atau show komponen lah biar nggak bingung, komponen. Nah, jangan seperti ini, nanti jadi bingung. Di sini saya akan tambahkan button lagi. Di sini akan saya coba hide komponen, dan di sini saya kasih metode const hide komponen ya. Dari sini saya akan coba set show menjadi false. Hide komponen. Jadi ini ketika on click di hide. Nah, ketika ini saya akan coba bikin metode lagi namanya const show komponen. Ini saya cuma set show jadi true. Ya, jadi ini mengubah si state show menjadi true. Di sini saya kasih di add counter. Oke. Saya akan coba ini add counter tidak kita pakai dulu. Ini show komponen. Oke. Apakah bisa? Saya ini tadi ya masih pakai yang tadi. Saya coba show. Nah. Saya coba hide. Nah. Jadi itu. Jadi inilah kita bisa bermain state ya. Kita bisa bermain state di fungsional komponen juga dengan menggunakan React Hooks, yaitu use state. Oke. Kalau untuk kasusnya juga sama aja sih. Jadi kita bisa menggunakan si state ini untuk yang kita perlukan tadi, kayak untuk counter, untuk hide and show suatu komponen gitu kan. Bisa juga untuk yang lainnya yang sesuai kebutuhan. Oke, itu aja dulu tentang set state ya. Tentang use state, yaitu bagaimana cara menggunakan state pada functional component. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.